Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi mukawwinul akwan al-mawjudi abadan wa azalan bila syakki wa la makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu min al-jismiyati waz-zaman. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وتابعه بصدق وإحسان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم أنت ربنا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kita muliakan para guru kita, para masyayikh, para asatidz, orang tua kita, para alim ulama, para syuyukh yang ada di sini, para ustaz yang ada di sini, wabil khusus Pak Imam kita, Pak Haji Aceh, Pak Bilal. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jannah Pak Haji Adi beserta rekan-rekan kawan-kawan yang lain yang kami tak sebut nama dan gelar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir, yang senantiasa rajin giat dalam menghidupkan syiar-syiar Islam di masjid ini, yang kami banggakan, kami muliakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang dimudahkan, umur yang diberkahi. Insyaallah berkat doa kita semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini, bertemu bersua lagi dalam acara yang masih sama, yaitu kajian ba'da subuh. Ba'da subuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kami tengok dari ucapan alhamdulillah agak pelan. Ini mungkin karena masih baru sadar atau bagaimana? Biasanya kalau anak-anak itu, kalau apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu kalau anak-anak begitu. Tapi karena bapak-bapak sini sudah lopet semua, ya dimaklumilah. Tapi insyaallah alhamdulillahnya itu lebih substansial, ya, lebih mengena ke hati daripada teriak-teriak tapi hanya sekedar polesan saja. Alhamdulillah ala kulli halin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkat rahmat, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama iman, Islam, ihsan, kita bisa setiap kali, ya, datang ke rumah Allah ini dengan penuh ikhlas dan tawakal, bisa melaksanakan aktivitas yang fardu, yang sunnah. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu ini berkat doa. Berkat doa kita yang senantiasa kita munajat kepada Allah, yang tak bosan-bosan kita munajat. Kalaulah boleh gitu ya, kita anggap doa ini sebagai kekuatan. Maka inilah judul tema kita. Tema kita di pagi subuh ini sesuai dengan request oleh Pak Haji Adi. Ini kan kalau kami ini sesuai request saja. Kalau ada tema, ini temanya Ustaz. Alhamdulillah kalau ada tema.
Mudah-mudahan tema ini berkenan bagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau yang tak berkenan tak apa-apa, karena memang ada yang berkenan. Ya kan? Yaitu apa? Kekuatan doa. Jadi mungkin tema ini klasikal ya, sudah kuno Pak Ustaz. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sharing yang kami sampaikan ini, ternyata ada apa dengan doa kan? Bukan ada apa dengan cinta saja, ada apa dengan doa. Mudah-mudahan ternyata doa yang selama ini anggap sebagai kuno, klasik, itu ternyata bisa kita evaluasi, kita update diri kita bagaimana sebenarnya kekuatan doa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kajian kita kajian hadis, kami akan menyampaikan sebuah hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, was-sahahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis. Jadi hadis ini sahih. Kalaupun ada yang mengatakan hadis ini hasan, tapi setidaknya bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah bagi kita. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib, Allah memuliakan, Allah meridainya. Amin. Berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama, cahayanya langit dan bumi. Jadi secara artinya apa? Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama, cahaya langit dan bumi. Jadi 3 poin di sini. Yang pertama, silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Berarti kan doa itu memiliki kekuatan karena ada senjata. Senjata itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cirinya 3 saja. Yang pertama tajam. Yang kedua, yang memegang senjata. Kemudian ya. Yang ketiga, tidak ada yang menghalanginya. Jadi makanya ketika senjata itu tidak ada yang 3 ini, maka senjata itu nggak berpengaruh. Yang pertama apa? Tajam. Kalau pisau, parang, tajam. Bagaimana kalau nak menyembelih kalau tajam? Yang kedua, yang memegangnya, yang memegang senjata itu harus bisa. Pisau itu harus apa? Tahu, harus bisa memegang. Dan yang ketiga, nggak ada yang menghalanginya. Menghalangi itu maksudnya ya nggak tumpul, nggak ini, nggak terpleset segala macam. Berarti memang di situ murni ya, murni betul bisa semuanya. Jadi 3 ini harus ada di senjata itu, di pisau itu. Kalau pisau ya, atau di panah, makanya akan berpengaruh. Begitu juga doa itu adalah senjata. Karena apa? Karena di situ tajam ya. Dan kemudian yang memegang doa itu juga mampu. Kemudian nggak ada maniknya menghalang orang yang memegang itu. Maka akan ada taksir, akan ada pengaruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di sini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Zawji dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ya, kitab penyakit dan obat, di kitab Ibnul Qayyim Al-Zawji, beliau mengatakan ad-du'a'u min anfa'il adwiyah wa huwa adul bala. Doa itu adalah alat atau media atau ikhtiar, apalah itu, dia itu termasuk juga obat gitu kan, ya, yang sangat bermanfaat. Dan doa itu adalah musuhnya bencana, musuhnya bala. Ternyata musuh bencana itu apa? Doa. Wa yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzul.
mengatasi bala, dapat juga mencegah turunnya bala, dan dapat juga meringankan bala. Apa bala tadi? Musibah, bencana. Wa huwa silahul mu'min, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan ia adalah senjatanya orang beriman. Tetapi kata Ibnu Qayyim, wa ma'ad doa, bersama dengan doa itu, keadaan kita itu ada 3. Salasu maqamat, 3 keadaan kita itu. Yang pertama adalah ad-du'a'u aqwa minal bala fa yuzhibu. Doa kita itu lebih kuat dari bala, maka si bala tadi pergi, karena doanya lebih kuat daripada bala. Yang kedua, keadaan seseorang itu adalah al-bala aqwa min du'aihi fa yukhaffifuhu. Kata Ibnu Qayyim, bala itu lebih kuat dari doanya, maka susah hilangnya. Si balanya nggak pergi, tapi doa yukhaffifuhu, meringankannya. Gitu kan? Nah, yang ketiga adalah ad-du'a wal bala mutasawiyan. Doa dan bala itu sama-sama kuatnya. Ya kan? Doa kuat, bala kuat. Dan kelahi. Yang ini tak mau pergi, yang itu pun tak mau menghilang. Maka ini sulit sampai hari kiamat ini. Karena si balak dengan si doa sama-sama sama-sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau doanya itu lebih kuat dari balak itu, maka dia akan pergi balak itu. Bencana-bencana itu akan pergi. Sekarang virus belum pergi-pergi juga. Kenapa? Karena makin kuat. Doa semakin lemah. Apalagi yang datang sekarang ini bukan lagi anaknya, tapi sudah uminya. Ya, sama bapaknya kan. Nah, yang datang sama ibu dan bapaknya, ini kan sangat berat sekali, kata Ustaz Somad ya. Sangat berat sekali. Berat sekali karena semua sudah datang semuanya. Sudah berbondong-bondong datang. Berarti yang perlu dikuatkan di sini apa? Doa. Biar bala itu pergi. Nah, ini berarti kalau belum pergi-pergi juga, berarti doa kita masih. Setidaknya bagian yang kedua tadi, yukhaffifuhu, ringan. Ternyata ada meringankannya. Makanya Bapak Ibu apa? Vaksin. Sudah berapa kali vaksin, Bu? Iya. Kalau 3 apa namanya? Booster. Booster. Bukan buset ya. Booster. Bapak Ibu sabar saja ya, terima saja. Begitulah nasibnya, terima saja. Ya sudah, enggak usah macam-macam. Terima saja. Alhamdulillah. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Nah, namun ikhtiar kita ini, doa itu juga ikhtiar. Doa itu juga adalah ikhtiar. Jadi salahkah? Tidak salah. Ada sebagian orang-orang tasawuf gitu ya, itu mengatakan doa itu kad'un tawakkul. Doa itu merusak tawakal. Jadi nggak usah berdoa. Nah, ini salah. Kenapa salah doanya dengan Allah? Karena memang doa itu adalah ibadah. Doa al-ibadah, doa ruhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi Bapak Ibu kalau sholat itu doa tidak? Mana doa kita yang paling banyak di sholat itu? Nah, doa di antara 8 permintaan kita kan? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa permintaan kita? Hafal nggak itu? Tahu nggak maksudnya? Jangan-jangan hanya ngucap-ngucap saja nggak tahu maksudnya. Rabbighfirli apa artinya? Warzuqni, rezeki. Wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, angkat derajat. Wahdini, beri petunjuk aku. Apa lagi? Warhamni, rahmati aku.
ketujuh. Wa'amini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan kehilapan-kehilapan. Nah, itu doa kita atau tidak? Doa kan? Di antara dua sudut kan? Ini semua itu doa. Bapak Ibu ketika baca surah Al-Fatihah, baca apa setelahnya? Amin atau tidak? Amin. Berarti doa kan? Di mana doanya? Bukan di amin doanya. Iya, bukan. Ya karena dulu bukan doa. Di mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu siapa? Allazina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Para nabi, para orang-orang yang jujur, para orang-orang saleh. Kayak gitu kan? Itu jalan-jalan yang Allah engkau beri nikmat. Tapi bukan jalan orang yang dhalim, yang sesat, wala maghdub, dan bukan orang yang didurhakai. Itu doa atau tidak? Bapak Ibu ucapkan apa? Amin. Dari ayat pertama yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim itu, kemudian sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Berarti di situ berdoa atau tidak? Berdoa. Maka doa itu tidak merusak tawakal. Kadang-kadang kan kita sudah ngaji, yang sudah ikut tasawuf, mau nggak cakap ya, ini sebagian, bukan kita yang ini ya, itu nggak perlu doa. Kenapa? Karena merusak tawakal. Ya sudah, pasrah saja kepada Allah. Karena kalau kita berdoa berarti apa? Kata mereka, kalau kita berdoa berarti kita apa namanya? Tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa saja yang sudah tahu tentang keinginan kita. Kan begitu kan? Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa ini terkadang melemah, Allah tidak kabulkan gitu ya. Karena hubungan kita dengan Allah itu sebab akibat. Disebut dengan hubungan apa namanya? Kausalitas. Hubungan sebab akibat. Kalau saya berdoa, hasilnya harusnya apa? Harus dikabulkan, kan begitu kan? Nah, jadi kita seolah mengatur-ngatur Allah gitu. Jadi kalau saya berdoa ya harus kabulkan, kalau saya berdoa ya harus diijabah, kan begitu kan? Kalau saya tidak berdoa, arti tidak diijabah. Nah ini kan seolah hubungan kita itu kausalitas dengan Allah. Siapa kita dengan Allah? Hubungan kausalitas tidak ada. Kita itu fuqara ilallah, kita itu fakir, butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Kita nggak ada hubungan sebab akibat dengan Allah, nggak boleh. Makanya dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah itu memberikan rumusan batasan yang sangat indah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu mengenai permintaan kita. La yakun talabuka tasabbubun ila al-ata'a minhu fayaqillu fahmuka anhu. Wal yakun talabuka tasabbuban li izharil ubudiyah atau qiyamin bi huquqir rububiyah. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Jangan sampai doa kalian itu menjadi sebab ya untuk kalian mengatur Allah agar Allah memberikan kepada kalian yang kalian inginkan, sehingga kalian nanti kesalahpahaman kalian muncul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah yaitu kan doa yang kita munajatkan kepada Allah itu liizharil ubudiyah, untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah dan untuk menunaikan hukum rububiyah, hak-hak ketuhanan. Bapak Ibu berdoa itu kepada Allah, itu tujuannya apa? Menampakkan kita ini seorang hamba, gitu kan? Bukan mengatur-ngatur Allah, gitu kan? Nah, maka persepsi ini harus diubah. Kalau mau sholat duha, kita atur Allah agar apa? Dapat rezeki. Secara fikihnya benar itu, karena fadilah sholat duha itu apa? Dapat rezeki, kan itu kan secara fikihnya nggak salah, hukum fikihnya nggak salah.
Tapi secara etikanya salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kalau nggak sholat duha, nggak dapat rezeki, nggak bisa ya Pak. Ya kan? Mau sholat duha atau tidak sholat duha, Allah tetap kasih rezeki. Cuma kalau sholat duha 2 rakaat, rezekinya lebih besar Pak Ustaz. Ya kan? Maka 2 rakaat sholat duha, minta mobil. Nah, ya kan? Minta apa? Karena kalau tak sholat duha nggak dapat. Itu mungkin porsinya beda. Makanya sholat duha dilakukan sholat duha. Namun kalau kita pakai secara etika yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini, maka nggak masuk ya Pak. Nggak masuknya bagaimana? Kita mengatur-ngatur Allah. Namun kalaupun kita berdoa, ya berdoa saja. Itu caranya. Dan doa itu akan terus Allah ijabah. Ya. Tetap kita memiliki keyakinan. Apa keyakinan itu? Allah pasti jawab. Makanya kata Rasulullah, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin dijawab. Namun tentu kekuatan doa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan tulus, akan lancar, tak lepas dari syarat-syarat. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Dakwah itu menjelaskan ada syarat-syarat kekuatan doa ini bisa kuat. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu berdoa itu di waktu-waktu yang memang ada waktu mustajab. Contoh sepertiga akhir malam, kemudian setelah sholat fardu, ya, setelah azan, antara azan dan iqamah, di sela-sela azan, di saat khatib naik di atas mimbar sampai selesai khutbah. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab. Kemudian habis sholat asar, itu waktu-waktu mustajab. Nah, itu waktu yang kita cari, karena waktu juga menentukan, dan termasuk waktu-waktu diperhatikan. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, adalah ketika kita berdoa itu usahakan wudu, berwudu. Tapi walaupun tidak berwudu, ya silakan kita berdoa. Tapi ini kan afdalnya, lebih baiknya apa? Kita berdoa. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sebelum menghadap kiblat itu kata beliau, sholat dulu. Sholat ini tergantung masuk masjid, ya berarti tahiyatul masjid. Tapi sholat saja namanya sholat mutlak. Maka kita niatkan usolli sunnah. Itu saja. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, baru doa. Kalau umpamanya dia sholat sunnah rawatib, ya qabliyah atau ba'di, ya baru doa. Ini dianjurkan, sholat sunnah dulu. Kalau tidak terikat atau sebab, maka sholatnya sholat apa namanya? Sunnah mutlak. Tapi kalau terikat, maka tergantung. Sholat duha kah dia, sholat apa? Tahiyatul masjid kah dia, atau sholat hajat? Nah, kalau hajat berarti khusus. Usolli sunnatal hajati, kan begitu kan? Khusus dia hajat. Maka sholat dulu. Setelah itu kita harus menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat. Boleh tak membelakangi kiblat? Boleh. Tapi afdalnya apa? Menghadap kiblat. Nah, perhatikan sekarang ini kita menghadap kiblat atau tidak asal berdoa? Asal mau saja kan? Kenapa? Karena jihadnya doa itu ke kiblat. Jihad doa ilal kiblat. Jihadnya doa itu mana? Nah, sekarang coba asal mau doa ke kiblat. Tapi ada Pak Ustaz, ya kan, habis selesai sholat menghadap ke belakang, doanya menghadap dan belakangi kiblat. Boleh nggak? Ya boleh kan, boleh. Jadi kan ini bukan masalah rukun atau syarat kan, tapi utamanya lebih baiknya apa? Menghadap kiblat. Kalau selepas sholat imam tersebut menghadap ke jamaah atau menyamping kanan seperti ini, itu namanya apa? Sunnah. Karena Rasulullah menganjurkan seperti itu. Rasulullah itu ketika selesai sholat langsung menghadap ke jemaah atau menyamping kanan seperti ini. Itu tujuannya untuk apa? Inspeksi, melihat.
Si fulan sholat nggak, si fulan sholat nggak, si fulan PRT sholat nggak, PRW sholat nggak berjamaah. Nah itu tengok itu. Terus Rasulullah begitu. Jadi kalau sekarang jangan coba-coba karena PRT PRW-nya lebih kuat. Nah, kami Pak Imam, Pak Haji Aceh kalau menghadap ke jemaah tuh nengok ketua datang nggak ini, nah, Pak Wakil Ketua datang nggak, Ketua Yayasan datang nggak, nah, itu kan, itu namanya inspeksi, itu nggak apa-apa, ya. Namun ketika sudah selesai itu, setelah zikir menghadap lagi ke kiblat untuk berdoa. Tapi kalau ada juga yang berdoa membelakang kiblat, adalah ketika berdoa itu la tajhar fi salatika wa la tukhafit. Jangan kamu terlalu keras dalam suaranya, lalu diam. Jangan terlalu kuat melengking-lengking, itu kan. Allah maut, Allah masuk, Allah ada boleh, itu kan. Itu seperti itu. Ya Allah turunkan kepada kami rahmat, tapi kasar gitu. Ya Allah turunkan kepada kami barokah, tapi seolah-olah ini apa namanya marah gitu kan, marah. Ujung-ujungnya kedengaran saja gitu, maut, rahmat gitu kan. Maksudnya ya Allah jauhkan kami dari kematian, maut gitu kan. Tapi karena bawaannya itu marah saja. Ini hati-hati, jangan terlalu, dan jangan pula terlalu apa? Lembek, diam. Enggak, kita harus ada suara sih, kan? Ada suara yang setidaknya terdengar oleh kita. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, ketika kita berdoa itu angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu afdalnya angkat tangan. Angkat tangan itu 3. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya. Yang pertama adalah angkat tangan seperti ini ke langit. Sudah pas ini ya, Bapak Ibu sudah mengamalkannya. Atau yang kedua menghadapkan ke wajah. Tengok wajah. Atau yang ketiga begini. Itu namanya doa tolak bala. Itu menghadapkan ke bawah. Ini tidak, kita kalau berdoa itu tangan di lutut, tangan di pinggang, ya kan? Kasak kusuk seperti itu. Rasulullah itu mengangkat tangan ke atas. Jadi ada memang abdul-abdulnya yang kadang-kadang kita itu ketinggalan, kita remehkan. Jadi doa itu ya Allah cuekkan dirinya gitu kan. Karena melihat keadaan kita itu merasa apa? Kita butuh tapi sok gitu. Kan aneh gitu kan. Kita butuh tapi sok kita nggak angkat tangan. Rasulullah SAW saja angkat tangan. Nah, ini karena ada yang berdebat angkat tangan bid'ah Ustaz. Makin kacau. Akhirnya tidak ada angkat tangan. Kenapa? Ada dalilnya Ustaz, bid'ah kan? Ada sunnahnya. Fala yarudduha hatta yamsuha ila wajhihi. Dan jangan duduk dilepaskan sampai dia mengusap wajahnya. Nah, tapi ada yang mengatakan hadis ini dhaif ya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram itu mengatakan bahwasanya hadisnya sahih. Bukan sahih, maksudnya riwayatnya banyak, jadi hadisnya bisa dipakai gitu maksudnya. Mengusap tangan itu, mengusap ke wajah itu. Jadi Bapak Ibu selepas doa usap ke wajah, bagus, afdal gitu kan. Kalau tak mengusap juga tak apa-apa. Tak berdoa, tak bermunajat tapi mengusap, ya juga tak apa-apa kan, tidak ada masalah kan. Tiba-tiba apa namanya ngusap ke watak, ternyata ada teh mata gitu, atau kena apa debu segala macam, boleh saja. Namun kalau kita bisa usap ke, tapi kami pakai masker, ada pokok ke wajah saja. Jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam prinsip hidup kita berdoa itu 3 saja. Yang pertama adalah kita mendoakan, didoakan, minta doa. Mendoakan, didoakan, minta. Jadi kalau Bapak Ibu ya ada apa namanya orang-orang soleh, wali-wali Allah, para ulama yang akhlaknya baik ya,
para habaib yang datang, para masyayikh guru-guru kita yang datang, itu hampir beliau minta doa, jangan sombong. Dan habaibnya, para syekhnya, para guru-guru kita itu juga berarti gak sombong juga. Apa ini kan minta doa sama saya juga belum tentu jelas, nggak mungkin, pasti dia akan ngasih juga. Tapi Bapak Ibu mintanya jangan maksa, ya kan? Itu adalah ketika kita berdoa itu libatkan orang dan orang mengaminkan. Ini kan doanya main bypass sendiri saja, gitu kan? Kaya sendiri, ya kan? Melarat sendiri, gitu kan? Ya, bawa orang gitu kan, bawa semuanya. Ya Allah, cukupkan rezeki saya dan saudara-saudara saya. Dengar oleh Pak Haji Adi, dengar oleh Pak Ganjar. Jawabnya apa kata Pak Ganjar? Kan begitu kan? Tapi kalau sendiri saja doa, ini untuk dia sendiri saja. Enak aja kalau saya aminkan. Kan ada juga yang cemburu dalam doa. Maka libatkan. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kekuatan doa itu bisa di situ. Dengan banyaknya amin. Nah, ini juga termasuk ketika kita berdoa itu yang membuat orang-orang Yahudi itu menjadi ketar-ketir dan setan pun lari, itu serentak kaum muslimin itu mengucapkan apa? Amin, ya Allah kabulkan. Nah, kira kita kan menganggap amin itu yang biasa-biasa saja, ya kan? Nah, yang apalagi ya saya nggak ngerti Pak Ustaz, apa yang dibacanya, apa yang diamin. Memang kadang-kadang memang doa ini perlu pengertian, ya. Artinya dipahami ya yang didoakan. Kadang-kadang kalau nggak tahunya doanya doa celaka untuk kita kan, kita aminkan juga. Ya. Makanya memang perlu dipahami. Dan hendaknya doa-doa itu yang maksuran, yang sudah masyhur, yang sudah disampaikan Rasulullah SAW atau yang termaktub di dalam Al-Quran, sehingga Bapak Ibu familiar. Gitu kan? Nah, di antara yang familiar itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan sudah familiar ya. Tapi aminnya lemah-lemah juga. Karena itu tadi merasa gak butuh. Kenapa? Karena kita anggap itu ya, kita gak yakin doa kita itu dijawab. Tetap Bapak Ibu, doa itu tetap Allah kabulkan. Cuma imma yang jalla dakwatuhu langsung Allah bayarkan, kata Rasulullah, langsung cash yang diminta. Ada kalanya memang tidak Allah bayarkan, tapi apa? Allah tunda, yazdahiruhu, Allah simpan dulu untuk di akhirat, ya kan? Atau yasrifu anhu as-su' misluhu, atau Allah palingkan dia dari kecelakaan, kebinasaan, semisal doa yang disampaikan. Bapak Ibu minta doa, ya Allah kasih aku ya Allah, kan? Doa. Tapi kalau Allah kabulkan langsung, ternyata Bapak Ibu dialihkan Allah. Tiba-tiba Bapak Ibu harusnya menabrak kambing orang, nggak jadi menabrak, itu kan? Nah, itu juga adalah hasil dari doa. Kehidupan kita ini Bapak Ibu dengan Allah, kita tak sadari sebenarnya Allah ijabah, tapi kita menganggap itu bukan ijabah. Rasulullah SAW itu maka Rasulullah SAW langsung turun hujan. Kemudian berikutnya orang itu datang lagi, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong doakan kepada kami hentikan hujan. Kenapa? Hujannya banyak sekali. Buat banjir kami, buat kami, ternak kami. Beliau hancur semuanya, itu buat kaum Samud ya. Tidak terjadi itu. Jadi jangan khawatir, doa Rasulullah itu pasti akan terjadi saat sekarang ini, bahwasanya tidak akan kita hancur seperti kami menguasai kami. Jangan khawatir, musuh kita tidak akan menguasai kita. Itu doa Rasulullah. Cuma satu yang nggak dikabulkan Allah, apa dia? Ya Allah, aku mohon 73, karena bisa disatukan kan? Tapi tetap Rasulullah katakan yang namanya satu itu tetap ada al-jamaah gitu kan? Namun itu sudah takdir, sudah kontrak, dan itu nggak bisa. Jadi satu ini nggak dikabulkan Allah. Berarti kan ada doa Rasulullah dikabulkan kan? Paham ya Pak? Jadi jangan sampai ini kita menganggap apanya kita dibandingkan dengan Rasulullah.
Rasulullah SAW Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu baru dapat anak usia berapa? Usia berapa? Nabi Ismail usia berapa? 86 tahun. Nabi Ishak berapa? 99 tahun. Selama tergesa-gesa dia akan tidak dikabulkan. Tapi setelah tergesa tidak dikabulkan. Apa tergesa-gesa itu kata para sahabat? Da'autu Rabbi falam yujibni. Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Jadi biarkan saja. Mau kapan Allah kabulkan, biarkan saja. Tetap doa itu punya kekuatan. Saking kuatnya doa itu, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la turaddu al-qada illa billah. Apa namanya istilahnya kalau bukan diubah ya? Kalau umur bisa panjang gitu lah ya. Kalau yang tadinya sakit bisa sehat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Nah, jadi Bapak Ibu, kita memang dituntut untuk doa. Dan perhatikan adab-adab etika doa kita tadi. Jelas? Kalau itu kita perhatikan insya Allah ya, takfir itu senjatanya uji derajat. Makanya silahul mukmin itu tadi syaratnya apa? Yang memegangnya tidak ada halangnya. Apa halang tadi itu tadi? Termasuklah Bapak Ibu penghalangnya ya, tadi kita makan yang haram ya. Kemudian kita berkata-kata yang haram, maka kata Rasulullah SAW, Iza da'a abdu, apabila seorang hamba itu berdoa selama dia tidak berdosa dan qati'atul rahim, tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan ijabah doa. Jadi penghalang doa itu diantaranya apa? Kita tak bersamaan, kita tidak bersilaturahim, itu juga penghalang doa. Kan? Dan termasuk juga penghalang doa itu adalah ketika kita mampu untuk menasihati orang atau mencegah kemungkaran, kita tidak cegah kemungkaran itu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan kirim azab kepada kita. Wa iza da'autum fala yastajibu. Apabila kalian berdoa, Allah tak kabulkan doa. Jadi diam terhadap suatu kebaikan tidak kita sampaikan, juga berdosa. Dan kita mampu mencegah kemungkaran, kita tidak cegah, juga berdosa. Kalau berdoa, Allah tak kabulkan doa. Itu juga penghalang. Termasuk makan yang haram juga penghalang. Kemudian tubuh diisi yang haram juga haram. Maka perlu yang namanya apa? Senjata yang tajam, yang tidak ada penghalang. Itulah kuatnya doa. Yang kedua, imaduddin. Doa itu adalah tiangnya agama. Karena tiang agama, masjid Nurul Jannah ini indah, tapi akan rapuh kalau nggak ada. Betul kan? Sepakat ya? Maka begitu juga ibadah kita, kalau nggak ada doa rapuh. Jadi agama ini tiangnya berdoa. Semua yang kita panjat munajatkan itu semua adalah doa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita langsung tergesa-gesa Allah tak kabulkan. Jangan. Tetap terus berdoa pasti akan dikabulkan. Apalagi Bapak Ibu mulhin itu tahu deh, orang yang ngotot doanya. Maka Rasulullah katakan innallaha yuhibbul mulhin. Hadisnya doa itu. Allah itu suka kepada hamba-hamba yang ngotot, yang ngeyel dalam doa. Betul kan? Seperti anak-anak. Kalau anak-anak kalau ngerengek-ngerengek sama emaknya pasti berikan atau tidak? Mak minta balon. Jangannya karena emaknya nggak ada duit, kan? Tapi ke bapak pun karena ngeyel terus desak dikasih juga kan? Dikasih, walaupun mau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang yang soleh maupun tidak soleh. Pak Ustaz, saya sudah ngeyel, saya orang soleh Pak Ustaz. Ngaku soleh di sini ya. Nah, saya sudah soleh Pak Ustaz, sudah taat dan ngeyel, tapi tidak dikabulkan juga. Bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama tadi apa? Ingat jangan tergesa-gesa. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Umur usia berapa? 86 tahun. Antum sudah berapa doanya? Baru kemarin kan? Jadi jangan tergesa-gesa dulu. Ya kan? Jangan tergesa-gesa dulu, tapi tetap juga ngeyel. Kenapa? Kalau ngeyel nanti Allah akan kabulkan juga. Terus dan terus gitu kan? Tapi ada Pak Ustaz, orang ini nggak soleh dia, tapi dia ngeyel dalam doa, Allah kabulkan Ustaz. Bagaimana? Itu sama seperti tukang ngamen datang kepada kita dah kasih makan gitu kan.
sedang makan sama keluarga, datang seorang pengamen, suaranya males, nggak enak didengar. Bapak ibu cepat-cepat musir atau biarkan dia nyanyi? Hah? Sudah bapak, oke jalan pak. Biar nggak lama-lama di situ kan? Nah, kenapa? Nggak enak kali dengarnya gitu kan? Kalau musik kan nggak enak, kalau sampai bapak suara bapak nggak enak gitu kan? Oke kan? Kasih duit kan? Aman kan? Ya begitulah kalau orang yang tak soleh itu, ya Allah kasih itu saja. Namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Dia nggak taat, nggak soleh, tapi minta Allah kabulkan. Istidraj. Allah itu manjakan, tapi sebenarnya Allah itu benci. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman, pengasih. Dan ada orang soleh tak dikabulkan juga karena Allah sayang sama dia. Allah cinta, Allah ingin mesra. Ya begitu kan? Jadi bahasanya begitu saja. Kenapa doa saya tak dikabulkan pada saya soleh? Wah, mungkin Allah masih ingin mesra dengan saya. Begitu saja, enak kan? Tapi memang sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita pengen cepat dikabul, apalagi kita punya hajat. Maka kalau ingin cepat dikabulkan, perhatikan tadi etika-etika doa tadi, afdhaliyah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah tadi. Dan di samping itu Bapak Ibu, kita apa? Kita husnuzon, ya kan? Husnuzon. Dan kalau memang nggak mempan dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunat mutlak atau sholat sunat sebab, maka khususkan sholat apa namanya? Sholat hajat. Kalau bisa di mana? Kapan waktunya? Ya ketika butuh hajat. Bapak butuhnya sekarang ya sekarang hajat kan? Jangan tunggu dulu sampai mau tahajud. Tahajud lagi ceritanya. Hajat kan? Yang sebenarnya memang sholat kita itu hajat semua gitu kan. Tapi ini lebih dikhususkan. Namanya apa? Super khusus. Supra khusus. Jadi sholat hajat. Itu contoh. Mudah-mudahan ngeyelnya kita bukan ngeyel, apa nama? Pulih ini itu apa ya? Kekehnya kita. Ingin terus gitu kan. Mesra itu mudah-mudahan Allah ijabah. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berdoa, man lam yas'alillah yaktab alaihi. Jika Nabi Rasulullah, orang yang tidak mau berdoa itu Allah akan murka juga. Karena orang yang tidak mau berdoa tadi namanya apa? Sombong. Jadi tidak berdoa. Dan tidak ada orang celaka dengan doa. Kan doa itu gratis. Free atau tidak? Free ongkir lagi kan? Ongkirnya gratis, ya kan? Kirim doa ya kan gratis kan? Jadi maka Bapak Ibu Allah, jangan khawatir, tidak ada yang celaka dengan doa, tak habis duit kita, doa saja. Nah mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu apa namanya, ya renungan bagi kita semua, karena memang ini kan sudah tahu lah tentang doa ini kan. Nah, tapi mungkin sebagian antara kita ada yang belum beretika gitu kan dalam doa. Mudah-mudahan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nurus samawati terakhir ya. Doa itu adalah nurus samawati wal ardh, cahayanya langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu. Masjid itu indah juga karena ada cahaya. Ya. Jadi hidup ini bercahaya karena ada cahaya, dan cahaya langit dan bumi itu adalah doa. Begitu pentingnya doa. Jadi jangan berhenti itu. Jadi 3 poinnya. Doa itu senjata, doa itu apa? Tiang agama, doa itu apa? Cahaya. Wallahu a'lam. Silakan, ada waktu berapa? Habis? Masih Ustaz. Masih, silakan. Masih 5 menit. 5 menit. 10 menit boleh lah. Mohon maaf. Ibu aja. Silakan. Pak Ustaz, izin. Saya apa nih? Afdolnya berdoa itu mungkin pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Tapi kalau kita memang kepingin sekali dengan suatu hajat itu, kalau kita tidak mumpuni dengan bahasa Arab, apa memang dibolehkan dengan bahasa-bahasa yang kita kuasai Pak Ustaz? Dengan bahasa yang kita kuasai. Bolehkah kita atau afdolkah kita berbahasa Arab atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita jangan sampai dulu ada dalam keyakinan kita atau dalam hati kita, kenapa harus bahasa Arab gitu? Allah itu kan bukan Tuhannya orang Arab. Jangan sampai seperti itu. Nanti kadang-kadang dibentrokkan juga antara Nusantara dengan Arab. Nggak usah dibentrok-bentrok. Kalau Bapak Ibu yang doa
doa-doa maksurat, doa-doa yang sudah hafal ya pakai bahasa Arab lah. Doa-doa yang sudah hafal apa saja, Bu? Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, selain Rabbana atina apa? Allahumma li walidayya. Makanya Bapak Ibu kalau dalam doa itu memang kita perlu, ini kami lupa juga ya. Doa itu memang perlu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujian-pujian itu boleh bahasa Arab, boleh tidak. Tapi ada yang maksurat dalam hadis Rasulullah itu, kalau ada orang itu memuji terlebih dahulu dengan nama-nama Allah seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Ya. Inni as'aluka wa asyhadu, dan aku menyaksikan antallah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ahadus samad, yang maha tunggal. As-samad, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingannya. Kalau ini kita bacakan setiap dalam doa kita, itu kata Rasulullah, wa iza sa'ala utiya wa iza da'a ujiba. Apabila minta dia Allah kasih, apabila dia berdoa Allah kabulkan. Jadi ini kadang-kadang kita itu kurang dalam berdoa itu melibatkan Allah secara langsung. Terus dengan nama-nama ya Rahman, ya Rahim itu bawa masukkan. Ini doa yang sangat luar apa? Ini panjatan kepada Allah yang sangat luar biasa. Kita bilang apa? Antallah, engkau Allah, la ilaha illa anta, ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu surat yang tidak ada kepentingan di situ. Kalau surah-surah lain ada kepentingan. Kita baca surah Al-A'udzu billahi karena ada al-falaq di situ. Kita kepentingannya apa? Jauh dari gangguan-gangguan jin dan setan manusia dan sihir-sihir setan orang-orang pendekar. Semua surah ada kepentingan di situ. Kalau surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas ya kan? Tidak ada. Karena tidak ada kepentingan. Kita memurnikan Allah. Ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Makanya kami waktu di santri dulu, jadi santri, itu kata kiai kami surah Ikhlas itu surah merah delima. Merah delima. Santri-santri lain kalau bilang merah delima itu batu akik. Cari batu akik itu, warnanya merah delima. Ternyata tidak, merah delima itu, merah itu artinya mencari berkah. Delima dalnya 5. Ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada 5 dalnya. Maka disebut dengan apa? Merah delima. Maka Bapak Ibu bawa merah delima kemana-mana itu selamat. Bukan batu akik yang dibawa, yang warnanya merah delima. Jadi berdoa dengan bahasa Arab yang maksurat itu mustahab, dianjurkan. Yang maksurat ya, maksurat itu yang kita kenal yang sudah biasa. Tapi kalau ada hajat, ya karena kita nggak pandai bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya nanti belepotan, Yasin, ya Asin itu beda. Ya kan? Yasin itu surah Yasin. Kalau ya Asin, udah beda kan? Ya Asin, ya Asin gitu kan? Nah, maka di sini Bapak Ibu yang kita pakai bahasa Indonesia sesuai dengan hajat kita. Itu lebih baik. Tapi Bapak Ibu di dalam sholat, Bapak Ibu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Kenapa? Di antara sujud, di antara doa yang paling hebat itu ketika sujud, perbanyak doa. Tapi tetap kita mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati hajat kita. Boleh bahasa Indonesia. Enggak boleh dikeluarkan. Ya Allah, aku sujud kepadamu. Aku mohon ya Allah, selamatkan keluarga aku, tenangkan hidup kami. Kemudian anak kami selamatkan yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Itu boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan batal sholat. Paham ya? Jadi silakan sebenarnya untuk berbahasa Indonesia, bahkan pakai bahasa apa namanya? Daerah atau mungkin bahasa Sunda atau bahasa Mandarin. Ya kata Pak Kaki baca bahasa Sunda ya kan? Mahanya Allah kabulkan bahasanya ya kan? Tapi dalam hati, kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, lantaklah oleh kita ya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap dalam berdoa itu perhatikan etika dan sudah terjawab dia. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia kalau memang sedang hak. Kalau pakai bahasa Arab nanti keliru takutnya. Ya, bingung.
Dan Allah pun bingung, ini kawan ngomongnya apa? Ini kan, ya sudah, jangan sok-sok ngarap juga enak. Atau jangan sok-sok, ini sunnah. Sunnah itu kalau yang makturat, yang maksud itu apa? Yang sudah masyhur, yang sudah terbiasa ya. Pakai bahasa Arab. Rabbighfirli warhamni, wajibun itu bahasa Arab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bahasa Arab. Itu dipakai. Tapi kalau ajak tadi, ya Allah aku mau minta ini, minta itu, boleh bahasa Indonesia bahkan lebih wallahu a'lam. Begitu saja Bapak Ibu ya. Saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di warung kopi. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Bapak Ibu terima apa yang kami sampaikan. Kalau kurang atau banyak salahnya mohon dimaafkan. Kita berwajib kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridhoi kita, Allah ampuni kita, Allah ijabah doa kita, Allah sempurnakan keinginan kita, Allah capaikan kebutuhan kita. Dan Allah sehatkan kita, Allah berkahi umur kita Allah mudahkan. Yang belum mendapatkan jodoh Allah bertemukan jodohnya, yang sudah mendapatkan jodoh Allah langgengkan, Allah kuatkan ya, dan jadikan keturunan-keturunan anak saleh dan salihat wassalihin. Ala haziniyah salihah al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.